Halo, selamat malam Mas. Ya, malam Mas. eh Boleh diceritain dari awal yang runtut, yang jelas? Silakan Mas. Oke, ya. Itu awal mula di tahun 2015. Saya punya temen joinan bisnis lah. Namanya Pak Joko. Nah, pada suatu saat itu, sebelum kejadian itu, dia curhat sama saya. Ben, istriku kok tiba-tiba sekarang kok dapat WA misterius gitu loh. Cemburu lah teman saya itu. Nah, terus pada suatu malam itu pas tidur berdua sama istrinya bangun terus bangunin teman saya itu. Ya, andai kata saya kalau pulang duluan boleh nggak gitu. Kaget lah teman saya. Terus teman saya, maksudnya apa Bu? Maksudnya nek aku meninggal dulu boleh nggak? Nah, teman saya bilang, aku nggak rela nek kamu meninggal dulu karena anak-anak masih kecil. Gitu. Nah, dari malam itu kayak gondel-gondelan antara mati dan hidup gitu loh. Nah, paginya teman saya telepon saya, Ben, aku njaluk dongo istriku gini, tiba-tiba kayak orang apa namanya depresi gitu loh Pak. Depresi, terus akhirnya sampai dimasukkan ke rumah sakit sampai berapa minggu gitu. Terus paginya saya curhat lah ke teman-teman saya, aku punya masalah nih. Teman saya tuh tiba-tiba kok setelah ngomong gini kok menjadi kayak orang depresi gitu loh Pak. Nah, terus saya main ke teman saya itu, saya anggap teman itu satu keluarga mampu lah, punya kemampuan yang lebih lah, indra keenam gitu loh Pak. Nah, saya dari situ disuruh menengok ke rumah sakit gitu loh. Akhirnya saya berangkatlah ke rumah sakit. Terus dari sana saya dapat cerita dari teman saya itu, katanya kena pesugihan Nyi Blorong gitu Pak. Nah, terus saya pulanglah ke rumah teman saya yang di daerah Lamper. Saya cerita ke situ. Nah, sebelum saya masuk ke rumah teman saya, itu di rumah itu pas ada acara RW, pertemuan RW, karena bapak teman saya itu ketua RW di sana. Tiba-tiba pertemuan itu diselesaikan. Jadi bapak teman saya itu bilang rapat selesai, ini ada tamu penting gitu loh Pak. Terus saya masuklah ke situ. Nah, bapak teman saya itu bilang, aku lihat kamu kok dari jauh kok kayak petir gitu loh Pak, warna-warni di atas kamu gitu loh. Saya cerita, ternyata istri istri Pak Joko itu katanya kok kena pesugihan Nyi Bloro. Apakah benar Pak? Kok bisa dibantu? Saya bilang gitu. Nah, terus tiba-tiba bapak teman saya itu bilang gini, Mas, kalau bisa jangan diucap, apapun yang batin gitu loh. Dia nggak suka kalau ada yang bantu. Kalau kamu bantu, kamu diparah matimu gitu. Karena di depan rumah ini sudah ada 2 orang. Yang satu matanya keluar, yang satu banyak taringnya gitu loh. Karena saya kan tidak mampu untuk hal itu. Yang bisa lihat beliau-beliau gitu. Terus akhirnya kita datanglah ke rumah sakit gitu Pak. Tapi kita nggak batin, nggak ada pikiran untuk ke situ lah gitu loh. Sampai sana, terus bicara dengan teman saya itu gini. Nah, ternyata teman saya itu sudah memanggil kayak perkumpulan pengajian gitu loh Pak, untuk melakukan ruqyah gitu loh. Terus habis itu dari rumah sakit kita pulang ke rumah, terus kita rembukan bareng-bareng. Ternyata dari bapak teman saya itu bilang gini, Mas,
nek kita bantu secara bersamaan nanti tempuk, nanti berdoanya nanti kacau gitu loh. Nek bisa satu-satu, kita bantu pelan-pelan saja. Nah, habis itu sampai genep itu 3 minggu. 3 minggu saya dapat kabar kok sudah membaik ini istri teman saya gitu loh. Dan hari itu juga sebelum saya cerita ke bapak teman saya itu telepon pagi-pagi, Ben, nanti malam main yuk ke rumahnya Pak Joko. Saya nggak tahu tuh, saya tuh dapat telepon bapak teman saya itu sebelum tahu dapat kabar kalau istri teman saya itu sudah baik gitu loh Pak. Akhirnya kita main lah ke rumah sana, setelah diam-diam jam 11 malam kita ke rumahnya, tepatnya di perumahan mana, Payung itu. Kita main ke sana dengan rombongan tim kita ke sana, ketemu teman saya, kaget teman saya, loh kok malam ini ada apa gitu Pak. Ada apa gitu, terus kita ceritalah, gimana Pak kabarnya Ibu? Baik, ini sudah keluar, sekarang masih tidur. Lah tiba-tiba istrinya teman saya itu yang lagi tidur itu bangun Pak, bangun, terus tiba-tiba tuh nyalami bapak teman saya. Yang salami malah bapak teman saya saja, yang lainnya enggak, tapi dengan tatapan kosong gitu loh. Terus malah ngobrol berdua, terus akhirnya nggak tahu lah dengan caranya mereka, dengan mediasi mereka, tiba-tiba bapak teman saya tuh bilang, ini ada apa di depan rumah ini, kok ada anak kecil gitu loh. Ternyata teman saya itu pernah ngubur anak misram kuburan itu dikubur di depan rumah itu. Nah terus ngobrol sudah selesai. Nah ini Pak masalahnya, setelah kita bantu itu tiba-tiba tuh kabar kalau mantan pacarnya, karena teman saya itu dulu punya pacar, lah pacarnya itu ikut pesugihan Nyi Blorong, lah istri teman saya itu didaftarkan di situ. Berarti selama ini WA-WA-an itu bersama pacarnya yang dulu gitu loh, Pak, nyambung karena reoni gitu loh. Nah setelah teman saya itu diselamatkan, dapat kabar kalau pacarnya itu meninggal di malam itu juga gitu loh. Tapi efeknya saya dengan teman saya itu hancur Pak, hancur. Terus saya bangkit lagi sampai saya buka kafe di Bali selama 3 bulan, hancur lagi. Terus ini mulai bangkit lagi, tahu-tahu hancur lagi. Nah ini mulai bangkit lagi. Nah yang saya tanyakan apakah masih pengaruh di situ, karena kan nanti-nantinya kalau saya bantu kan diparah mati saya. Nah, terus saya mau minta pencerahan, kan ke depannya harus gimana. Terima kasih. Oke. Ini berarti tahun berapa ya Mas? 2015. Agak Ya. ruwet ya sebenarnya ya ininya ya Mas Febri ya. Iya. Aku ngikutin ceritanya kayak berarti sebenarnya Yes. istrinya temennya Mas ini tidak salah apa-apa, tapi didaftarkan untuk Tumbalkan. jadi tumbal. Iya, Gitu ya. iya. Bukan dia pelakunya yang Bukan, mencari bukan. pesugihan, bukan, tetapi yang mencari pesugihan itu malah mantan pacarnya. Pacarnya. Bukan. Karena pas kita main ke rumah sakit itu, bapak teman saya bilang, berarti kepala itu masih manusia, cuma badannya itu sudah jadi ular gitu loh Pak. Karena teman saya itu gondel-gondelan, tidak mengikhlaskan istrinya untuk meninggal, jadinya kayak gondel-gondelan gitu loh, antara dua dunia. Jadi untungnya di situ. Kalau mungkin teman saya bilang, ya Bu saya ikhlas, mungkin ya sudah sudah pergi gitu loh, sudah meninggal gitu loh. Tapi sekarang gimana temennya Mas?
sekarang baik dan normal. Karena mantan pacar itu sudah meninggal gitu loh. Oke. Tapi berarti istrinya juga sekarang baik-baik ya? Sudah normal, sudah bantuan normal. Cuma tapi kan sebenarnya kan apakah sih pengaruh dengan saya gitu. Tapi efeknya di usahanya gitu ya? Iya. Oke, Mas Febri. Iya. Selamat malam Mas Benu ya? Iya, Mas Benu. Iya. Ini kalau yang saya lihat ya Mas ya, ini bukan main-main ya, ini udah ke ranah serius gitu. Iya bener, karena ngeri Mas, kayak wah kacau banget tuh. Iya. Pas bantu itu kacau banget. Jadi gini, sepengalaman saya ya Mas ya, membantu orang-orang yang seperti itu memang imbasnya ke kita. Kalau si korban yang ingin ditumbalkan ini kita bantu, terus korban ini selamat gitu ya, itu sudah aman Mas, itu sudah lepas. Gitu. Lah imbas efeknya ke diri kita yang bantu gitu. Jadi ini terjadi di Mas Benu juga gitu. Iya, saya secara tidak langsung ya, Mas Benu ini berusaha membantu membuka usaha-usaha lagi gitu ya. Terus dan pada akhirnya mohon maaf ya, dengan kegagalan gitu ya. Ini ada campur tangannya dengan si sosok ini tadi gitu. Walaupun oknum pelakunya sudah meninggal juga gitu ya. Gitu ya. Tetapi kan si jinnya ini itu selalu memantau kita, selalu mengingat kita gitu. Tapi sorry, membantu yang dimaksud ini bantu apa ya Mas? Bantu secara finansial gaib. Atau enggak gaib. Contoh kayak yang lakuin bukan saya, cuma saya dipagari sama bapak teman saya. Pokoknya intinya saya nggak boleh ada pikiran untuk bantu, nggak boleh batin untuk bantu. Pas kali saya batin, saya kali bantu, saya pada saat itu di arah mati saya gitu loh. Yang menolong ya teman-teman saya itu. Jadi Mas Benu ini kayak menjadi jembatan gitu loh Mas. Betul. Menjadi jembatan tapi tidak boleh diniatkan membantu. Iya. Karena kalau diniatkan membantu, ibaratnya kualatnya ke Mas, resikonya yang nanggung Mas Benu. Iya. Terus diniatkannya apa coba waktu itu berarti? Karena kan teman bisnis saya Mas ya, patungan untuk bisnis gitu loh. Sempat Jaya saya Mas, Sempat Jaya, karena itu teman baik, teman bisnis, makanya kan kita bantu dengan ikhlas, bantu dengan katakanlah sebagai teman tuh gimana Mas, bantu kan semaksimal mungkin. Hubung saya punya teman-teman yang mampu untuk hal itu, saya minta tolong. Dan mereka pun juga ikhlas bantunya gitu, tanpa pamrih, tanpa minta uang, tanpa apa-apa, enggak. Tuh. Cuma intinya kita ingin kesembuhan lah. Ya gitu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya gini Mas, dengan kita mempunyai pikiran untuk membantu atau tidak gitu ya Mas ya, dengan pikiran kita seperti itu pasti ada imbasnya, ada efeknya gitu. Walaupun Mas Benu tadi disuruh pikirannya nggak ke arah sana gitu ya, ke arah membantu gitu ya, tetapi nanti kedepannya itu pasti akan ngefek juga gitu loh. Karena gini, karena kita istilahnya apa ya, sedang bertarung dengan hal seperti itu. Apalagi sosok jinnya ini yang dihadapi itu sudah bukan jin yang abal-abal ya, kalau yang saya tahu ya.
Tapi katanya benar. kok setingkat gubernur gitu. Tapi benar, maksudnya seperti tadi disebutkan kayak pesugihan Nyi Blorong gitu. Iya. Untuk Mungkin menanggulangi gini, itu gini. kira-kira saya harus gimana? Ya, Apa saya harus berpuasa kah? Apakah saya harus selamatan kah? Apa gimana? Untuk mengurangi lah, istilahnya itu untuk mengurangi lah. Bukan untuk menghilangkan tapi mengurangi lah. Kalau bisa hilang, minimal kan mengurangi dulu. Kalau yang ditanyakan Mas Taufik tadi ya, apakah benar ini Nyi Blorong atau bukan gitu ya? Iya. Mungkin kalau pendapat mereka ini benar-benar Nyi Blorong. Ya, Mungkin kalau pendapat mereka ya. ya. Tetapi kalau yang saya lihat, sosok ini hanya menyerupai gitu, yang memanfaatkan gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi bukan serta-merta ini sosok Nyi Blorong, bukan ya. Tapi ini Gitu. jin yang menyerupai, yang memanfaatkan gitu. Oh. Terus saya gimana Mas Gitu. ke depannya? Dan kalau apa ya istilahnya, cara menghilangkan gitu ya Mas, cara Iya. untuk menetralkan itu puasa. Iya. Ini kalau nggak puasa 7 hari, Ya. kalau enggak Senin Kamis itu Mas. Begitu. Sama berapa lama? Gimana Mas? Sama berapa lama? Kalau 7 hari oke lah. Gitu. Kalau yang Senin Kamis itu sampai berapa lama? Senin Kamis itu selama 40 hari. 1 hari. Iya. Terus doanya apa? Enggak kalau menurut saya pribadi ya Mas, enggak usah pakai doa, tetapi dengan niatan yang tulus jenengan ya Mas ya, dengan niatan yang Iya. tulus jenengan supaya efek-efek dari ini semua itu hilang gitu. Insya Allah itu akan semakin memudar dan ya insya Allah akan hilang gitu Mas. Oh gitu ya. Kalau gitu kalau yang 7 hari gimana? Yang puasa itu? Enggak apa-apa. Apa efektif yang mana? Efektif yang 7 hari apa yang Senin Kamis itu? Sebenarnya sama saja ya Mas ya. Gitu ya. Yang penting niatan kita tulus gitu. Begitu ya. Iya. Kita harus tulus dan benar-benar yakin sama Allah gitu ya. Kalau semuanya bakalan berakhir gitu. Kalau doanya nanti terserah Mas Benu sendiri, maksudnya pasti kan ada amalan-amalan sendiri gitu ya Mas ya. Oh gitu ya. Ya. Kalau menurut saya sih amalan-amalan itu kan sebagai pendukung saja ya. Oke. Ya, cukup kali ya Mas. Terima kasih. Ya, Ya, makasih terima kasih, Mas Mas. Benu. Terima Ya. kasih, selamat malam. Malam.